Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat jajanan untuk ide jualan ya teman-teman. Kalau teman-teman bikin seperti ini kemudian dijual di dekat sekolahan, saya jamin pasti laris manis. Apalagi kalau kita menciptakan bentuk yang berbeda-beda dengan varian topping yang berbeda-beda juga, pasti bocil-bocil pada berebut dan antri untuk membeli. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Land Kitchen, saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru dan informasi kuliner lainnya dari channel ini. Yuk kita mulai. Pertama-tama yang saya lakukan adalah menyiapkan singkong sebanyak 1 kg. Kemudian saya kupas lalu saya cuci bersih. Setelah itu saya potong-potong seperti ini teman-teman. Selanjutnya singkong saya rebus menggunakan air kurang lebihnya 2 liter. Lalu saya tambahkan garam sebanyak 2 sendok teh dan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh teman-teman. Selama proses merebus saya tutup seperti ini. Nah ini kurang lebihnya 30 menit sudah pasti empuk teman-teman. Setelah singkong yang saya rebus sudah matang dan empuk sempurna, kemudian saya matikan api kompornya. Lalu singkong saya angkat dan saya tiriskan teman-teman. Setelah air tiris kemudian saya pindahkan ke baskom. Selanjutnya saya haluskan menggunakan ulekan ya teman-teman. Kalau teman-teman punya alat penumbuk lain silahkan digunakan, karena saya tidak punya alat untuk menumbuk seperti lumpang dan alu kecil, jadi saya menggunakan ulekan aja teman-teman. Yang penting bisa halus dan bisa dibentuk. Setelah singkong yang saya tumbuk sudah mulai halus, selanjutnya saya tambahkan keju parut. Nah di sini saya menggunakan keju cheddar ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya jenis keju yang lain seperti keju Parmigiano atau parmesan, boleh digunakan di sini. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan mozzarella, kayaknya akan susah tercampurnya. Karena sifatnya mozzarella itu kan baru akan leleh ketika kena panas teman-teman. Selain dengan alasan tersebut, keju mozzarella juga agak susah untuk diparut teman-teman. Keju mozzarella kalau diparut itu suka meleot gitu deh. Nah ini kejunya sudah tercampur dengan sempurna. Selanjutnya akan saya bentuk sesuai selera teman-teman. Selain keju parut, saya tidak menambahkan apa-apa lagi ya teman-teman, karena tadi saat merebus singkongnya sudah saya tambahkan garam dan kaldu jamur. Nah tujuan saya menambahkan kaldu jamur pada rebusan singkong untuk menyamarkan rasa singkongnya biar nggak terlalu strong gitu deh teman-teman. Selanjutnya singkong keju saya timbang, per piece-nya antara 23 sampai 25 gram. Kemudian saya bentuk bulat lonjong dengan cara saya tekan-tekan dan saya gulir seperti ini teman-teman. Buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Land Kitchen, saya minta partisipasinya untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya channel ini dapat berkembang dan teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru dari channel ini. Setelah adonan singkong keju sudah saya bentuk seluruhnya, selanjutnya saya menyiapkan 2 butir telur. Ini nanti telurnya akan saya kocok ya teman-teman. Saya juga menyiapkan tepung terigu secukupnya. Ini nggak pakai takaran ya teman-teman. Dan saya juga menyiapkan tepung panir. Tepung panir yang saya siapkan di sini juga tidak menggunakan takaran ya teman-teman, karena saya akan menggunakan secukupnya aja. Kalau kira-kira kurang akan saya tambah, tapi kalau lebih ya nanti akan saya gunakan di kemudian hari. Selanjutnya telur yang sudah saya siapkan kemudian saya kocok lepas seperti ini ya teman-teman. Lalu saya tuangkan sedikit air, kurang lebihnya setengah gelas saja. Selanjutnya singkong keju saya masukkan pada kocokan telur. Ini saya masukkan satu persatu ya teman-teman. Nah kalau kira-kira nggak sampai tenggelam, kita balik aja, kita gulir
Setelah singkong keju saya celupkan pada kocokan telur, kemudian saya gulirkan pada tepung terigu. Lalu saya goyang-goyang seperti ini supaya singkong kejunya dapat terlapisi tepung terigu dengan sempurna, teman-teman. Singkong keju yang sudah terlapisi tepung terigu, kemudian saya celupkan kembali pada kocokan telur satu persatu supaya tepungnya dapat menempel dengan sempurna, teman-teman. Selanjutnya singkong keju yang sudah saya celupkan pada kocokan telur untuk yang kedua kalinya, lalu saya gulirkan pada tepung roti. Setelah singkong keju sudah saya lapisi menggunakan tepung roti atau tepung panir seluruhnya, kemudian saya tusuk menggunakan tusuk sate. Setiap tusuk saya isi 2 piece, teman-teman. Karena saya membuat singkong keju ini untuk menu family platter di cafe kami, jadi yang saya tusuk hanya sebagian saja, hanya untuk kebutuhan konten, teman-teman. Sedangkan sisanya akan saya simpan dalam freezer untuk stok di cafe. Kalau teman-teman ingin membuat singkong keju seperti ini, kalau sekiranya mau disimpan sebaiknya jangan ditusuk dulu ya. Selain itu, di saat proses menggoreng sebaiknya jangan ditusuk dulu. Kalau misalkan teman-teman mau jualan seperti ini, sebaiknya digoreng dulu baru ditusuk, karena akan lebih mudah proses menggorengnya dan matangnya pun lebih rata, teman-teman. Nah, ini saya mencoba goreng yang sudah ditusuk, tapi agak ribet sih, teman-teman. Jadi saran saya sebaiknya digoreng dulu baru ditusuk, teman-teman. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga resep masakan yang sederhana ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kalimat saya dalam video ini kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.